Syifa Husnullah Dini. Perkenalkan, nama saya Medina Sita. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Perkenalkan, nama saya Sindalia. Saya Adam Lestari. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan video pembelajaran ekonomi. Tujuan dari dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas praktek ekonomi tahun ajaran 2024. Selamat menyaksikan. Persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan akuntansi adalah keseimbangan dari dua sisi, yaitu antara sisi kiri atau disebut aktiva dan sisi kanan disebut dengan pasiva, sehingga perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan dan keseimbangannya akan selalu dipertahankan. Persamaan akuntansi adalah pondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik perdanaan dari utang atau ekuitas. Fungsi utama dari sebuah persamaan dasar akuntansi yaitu mengubah harga serta kekayaan milik perusahaan akibat setiap transaksi yang telah dilakukan. Nantinya persamaan dasar akuntansi bisa dibantu menghitung beberapa dana yang telah dikeluarkan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi: harta atau aktiva sama dengan hutang plus modal atau pasiva. Seperti yang kita ketahui pada gambar, semakin besar hutang pada sisi pasiva, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan penghitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aset. Aset adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contoh dari aset yaitu aset lancar seperti kas, persediaan, piutang, dan biaya atau sewa dibayar di muka. Yang kedua, aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Yang ketiga, aset tak berwujud seperti paten, hak cipta, waralaba, goodwill, dan merek dagang. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala keharusan ekonomi yang dimiliki perusahaan di masa mendatang dalam bentuk penyerahan aktiva atau jasa sebagai akibat dari kegiatan usaha yang sudah dilakukan. Contoh dari kewajiban yaitu kewajiban jangka panjang seperti utang gaji, utang wesel, utang pajak, utang bunga, dan utang usaha. Yang kedua, kewajiban jangka panjang seperti utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Modal merupakan selisih antara harta dan kewajiban, seperti pendapatan, beban, modal saham, premi atau agio saham, saldo laba, akumulasi penghasilan combine, dan kepentingan non-pengendali. Pencatatan persamaan dasar akuntansi. Berikut adalah tabel dari pencatatan persamaan dasar akuntansi. Jenis tabel yang satu ini sangat berfungsi untuk mencatat semua perubahan yang telah terjadi akibat transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi dapat diartikan sebagai tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Siklus ini biasanya dimulai dengan pembukaan buku
di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Perusahaan jasa adalah bisnis yang tidak memiliki kepemilikan dan menyediakan produk yang tidak berwujud. Jadi, meskipun tidak berwujud dan abstrak, barang yang dipasarkan tetap memiliki keuntungan bagi masyarakat umum atau pelanggan. Jurnal umum. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang dimanfaatkan untuk pencatatan berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat. Dalam jurnal khusus, secara sederhana, jurnal umum ini identik dengan buku harian, di mana dipergunakan untuk mencatat setiap transaksi debit ataupun kredit yang terjadi dalam urutan tertentu. Dirangkum dari buku pengantar akuntansi oleh Margo Saptowinarko Prasetyo DKK. Dijelaskan bahwa jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam ilmu akuntansi, jurnal umum akan memuat detail seperti nama transaksi, kelompok akun, dan nominal transaksi dalam kolom debit atau kredit. 7. Tahapan siklus akuntansi. 1. Analisa transaksi. Di tahap ini, Anda harus mengumpulkan semua data transaksi perusahaan jasa. Bentuk transaksi perusahaan jasa biasanya berupa pembelian asuransi, pembelian persediaan alat, biaya sewa, biaya iklan, dan biaya lainnya. 2. Membuat jurnal. Pada tahapan membuat jurnal umum, semua transaksi sudah dianalisa dan bisa diposting ke buku besar. 3. Menyiapkan neraca lajur. Neraca lajur berupa worksheet yang berisi informasi data keuangan tersusun dari jurnal umum. 4. Menyiapkan laporan keuangan. Jika sudah pada tahapan ini, Anda harus berhati-hati memasukkan data jurnal ke dalam laporan keuangan, supaya tidak terjadi kesalahan penghitungan. 5. Catat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian akan ditutup dan dimasukkan ke dalam jurnal penutup. 6. Posting jurnal penyesuaian. Setelah semua debit dan kredit tercatat, maka Anda harus posting kedua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar. 7. Menyiapkan neraca saldo. Ini adalah tahapan terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Fungsi neraca saldo adalah untuk memeriksa keseimbangan kolom debit dan kredit yang ada di buku besar dengan menghitung setiap saldo akun di dalamnya.